Fans Ghibli Studio mana suaranya? Waduh. Ya, tapi kayaknya gue yakin banyak banget, apalagi kalau kalian udah pencet video gue kali ini. Biasanya itu kalian tandanya adalah fansnya Ghibli Studio. Mungkin kalian suka-suka sama film-film Ghibli Studio sebelumnya. Nah, kalian gue minta tulis di kolom komentar sekarang juga. Dari semua film Ghibli Studio yang udah ada, mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip on. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi di channel Lantur dan kita masuk di segmen review. Dan kali ini yang bakal kita review adalah The Boy and the Heron. Ini adalah salah satu film Ghibli Studio yang terakhir ya katanya, tapi kayaknya enggak juga, nggak jadi yang terakhir. Dan seperti biasa bakal gue ingetin ke kalian, ini video non spoiler, jadi sangat-sangat aman buat kalian yang belum nonton film ini. Ya kalian tinggal tonton dulu video gue sampai habis, baru kalian nonton filmnya, nggak apa-apa karena gue nggak bakal spoilerin. Dan gue pengen ingetin ke kalian semua, kalau misalnya buat kalian yang ngakunya miskin gitu ya, kere gitu, mau nonton film nggak bisa beli Netflix, nggak mau nonton ke bioskop karena nggak ada duit, ya udah, gue kasih link di bawah nih, cek aja link Feed Now, aplikasi keren, kalian bisa nonton gratis. Tuh tinggal pencet linknya, gue udah taruh di bawah ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja pembahasannya. Gue baru nonton film ini tadi barusan aja dan otak gue langsung pecah, Pak. Karena di luar ekspektasi ini film berat ya. Jadi kalau misal mau, Bang, satu first impression, satu kata lah buat film ini. Ya bukan satu kata sih sebenarnya, ini lebih ke point of view gua, satu kalimat yang bisa gua katakan sebagai kesimpulan gua untuk film ini, yaitu ini film tidak untuk semua umur ya. Hanya untuk beberapa kalangan saja, tersegmentasi, bahkan om-om pun mungkin kalau misalnya yang nggak suka mikir-mikir nggak usah nonton ini. Ya itu saran gua terutama. Kenapa? Nah, kita langsung mulai nih. Bentar. Tapi kayaknya kalau misalnya ngomongin film-film Ghibli ini jangan langsung ke sinopsis dulu kali ya. Mungkin kita ngomongin mengenai sosok ininya nih, otak dibalik semua film-film Ghibli Studio. Ya siapa lagi kalau bukan Hayao Miyazaki. Ini kakek-kakek legend, bukan kakek legend yang satunya lagi ya. Kakek legend ini beda nih. Ini positif nih auranya gitu. Tidak ada aura negatif dari dia, dan memang otaknya sangat-sangat jenius dan luar biasa kreatif. Ya dia salah satu co-founder dari Ghibli Studio, dan mungkin kalau orang ngomongin Ghibli Studio pasti ingetnya ya kakek-kakek legend yang satu ini gitu. Padahal bukan dia sendiri yang ngebuat Ghibli Studio, bahkan banyak banget film Ghibli yang bukan dia yang buat. Nah, seinget gua film Ghibli terakhir yang bener-bener dia yang direct sama screenplay dari dia itu The Wind Rises, itu tahun 2013. Jadi itu udah lama banget, men. Ya udah lebih dari 10 tahun dan baru lagi muncul ini film dari Hayao Miyazaki lagi. Sorry kalau gua salah, kalian ditulis di kolom komentar ya. Karena balik lagi Ngelantur jarang baca data gitu. Jadi ini seinget gua aja ya. Kali ini Hayao Miyazaki katanya tuh pengen bikin film terakhir nih. Udah habis ini udah mau pensiun, dia bilang. Kalau nggak salah dia udah bilang kayak gitu udah 4 kali ya. Taunya 4 kali, dari 4 kali itu balik lagi dia. Kagak pensiun kayak siapa? Kayak Messi, bos. Ya, Messi juga bilang mau pensiun, kagak pensiun nih. Sama si Hayao ya, balik lagi nih, otak-otak seniman biasa begitu ya. Bilang mau pensiun, waduh, ada imajinasi. Langsung kita buat ide lagi gitu. Nah, salah satunya ini The Boy and the Heron ini sebenarnya mengacu ke autobiografinya si Hayao Miyazaki sebenarnya. Tapi jangan salah sangka, bukan ini film kayak biopik, kayak dokumenter. No, ini film sangat-sangat fantasi. Jadi artinya apa? Ini autobiografi yang dibuat secara metafora. Makanya gue bilang ini lu bakal mampus-mampusan untuk mencerna film ini gitu. Ini gue kasih sinopsis singkatnya ya, semoga lu bisa mengikuti gitu ya. Sebenarnya sinopsis singkatnya simple sebenarnya ya. Jadi menceritakan Tokyo pada tahun 1943, di mana tahu sendiri. Ayo gue cek sejarah, pengetahuan sejarah lu, jangan lu kacau deh. 1943 lagi ada kejadian apa? Tokyo. Kacau nih, ini perlu belajar sejarah lagi deh. Perang Dunia II, bos. 1943, astagfirullah. Ya, 1943 lagi perang, dan memang karena perang tersebut ada satu rumah sakit yang kebakaran gitu ya. Dan emaknya si Mahito ini karakter utamanya Mahito namanya ya, meninggoy. Dia sangat-sangat sedih gitu karena emaknya meninggal, dan papanya menikah lagi sama adik emaknya. Buset. Ya. Gue juga agak, kok gini banget nih. Ya, nah nama adik emaknya siapa? Namanya Natsuko. Mukanya memang mirip gitu diceritakan sama mamanya. Ya, memang agak gimana gitu ya gue ngeliatnya. Pokoknya di awal kita bakal ngeliat si Mahito ini kurang srek gitu sama mama barunya ini gitu ya.
tantenya kan? Iya, dulu. Jadi enggak sih sebenarnya kalau lu nonton filmnya emang kalau nggak salah terakhir ketemu tuh kayaknya pas dia masih bayi si Mahito ini gitu sama mama tantenya ini yang udah jadi sekarang jadi mama tirinya lah istilahnya. Nah, abis itu dia dibawa sama mamanya barunya ini ke kampung mamanya ini ya si Natsuko dengan rumah baru bla 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 gitu. Dan di situ kayak tiba-tiba ada satu bangau gitu ya. Nah, si Heron ini ya kalau kalian nggak tahu bahasa Inggris Heron nih ya, bahasa Indonesianya adalah bangau nih ya. Kalau kalian yang biasa Inggrisnya 50 di kelas, nih gua kasih tau aja. Heron itu artinya bangau. Nah, bangau itu ada satu bangau yang kayak gangguin mulu gitu ya si Mahito di rumahnya lagi ngapain, ada muncul lagi gitu. Nah, ternyata si bangau ini memang pengen narik si Mahito ini buat masuk ke satu dunia fantasi yang ada di situ. Jadi diceritakan di dekat rumahnya itu ada satu menara yang udah kuno gitu dan di situ ternyata bisa masuk ke dalam dunia fantasi gitu. Pokoknya singkat cerita ya, mamanya itu hamil tapi tiba-tiba mamanya masuk ke dunia jalan ke hutan gitu hilang, ternyata masuk dunia itu. Terus si Mahito ini pengen nyelamatin mamanya. Sesimpel itu ceritanya. Nah, kenapa gue bisa bilang ini autobiografinya si Hayao Miyazaki? Karena ya katanya sih ya Hayao Miyazaki ini teringat pada masa kecilnya memang pas Perang Dunia Kedua juga gitu. Jadi kesulitan ini yang dialami dia visualisasikan dalam film fantasi yang ya menurut gue secara visual itu keren banget ya. Tapi gue mau ngomongin sebenarnya permasalahan utama dari film ini gitu. Mungkin banyak orang yang bilang ini film salah satu film masterpiece-nya Hayao Miyazaki. Mungkin terjadi perbedaan pendapat ya mengenai film ini ya. Gue yakin karena balik lagi kata gue ini film gak untuk semua orang, ini segmented banget gitu genrenya. Beda sama film-film Hayao Miyazaki Ghibli Studio yang lain gitu. Gue kasih contoh ya, gue tuh bukan orang baru dalam menonton Ghibli Studio. Gue tuh sering nonton film Ghibli Studio. Mungkin tidak yang bener-bener dalam banget semua film gue ikutin, enggak juga. Tapi at least gue nonton beberapa film kayak Princess Mononoke gue nonton. Terus gue nonton Ponyo tahun 2008 gue juga nonton. Castle in the Sky film pertama Ghibli Studio gue nonton. Howl's Moving Castle udah pasti, dan Spirited Away itu udah masterpiece. Gue yakin sebenarnya itu film yang wajib banget ditonton sama semua orang. Ya dari sebenarnya film-film itu menurut gue semuanya seru gitu ya. Bahkan untuk Ponyo yang gue bilang The Boy and the Heron ini mungkin fasenya tuh lebih ke arah kayak Ponyo. Apa maksudnya bang? Fasenya kayak Ponyo lambatnya mampus banget. Terutama ini nih, setengah film di awal. Jadi gue bilang kayak dalam film ini tuh kayak kebagi dua, ada dua wajah gitu dalam film ini. Di babak pertama, jadi dari film awal film sampai ke tengah film, sampai midpoint itu, wah itu fasenya lambat banget. Tapi gue bisa menikmati. Ini mungkin buat beberapa orang yang nggak terlalu suka film yang lambat, yang butuhnya action gitu, yang kebanyakan nonton MCU mungkin ya pasti nggak suka nih sama film-film kayak gini gitu. Tapi kenapa gue bisa menikmati? Karena ya secara visual sama secara musik nanti gue bakal ngomongin tuh secara positif. Tapi masalah fase ini menurut gue agak kacau karena di awalnya lambat banget, pelan banget dibangunnya. Mulai masuk ke tengah, mulai kita si Mahito ini masuk ke dunia fantasi, digambarkan dengan secara metafora, banyak makhluk-makhluk aneh gitu ya, kayak Spirit Away gitu modelnya. Cuma secara visual gue lebih prefer Spirit Away ya, karena menurut gue lebih ada adrenalin gitu. Kalau misalnya di film ini menurut gue nggak ada adrenalin sama sekali. Kita lebih disajikan visual-visual yang agak di tengah-tengah sih dibandingkan film-film Ghibli Studio lainnya gitu. Nah, di akhir yang jadi permasalahan adalah ketika udah mau penyelesaian gitu ya konfliknya ya, mau klimaks itu dicepetin gitu. Gua ngerasa endingnya itu kayak kontras banget sama awal filmnya, lambatnya minta ampun. Yang pasti dia lagi jalan-jalan di rumahnya, sedih, baca surat mamanya, ada bangau pak berkali-kali tuh. Ini lagi diulang lagi. Iya, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya konsisten, cuman itu bisa jadi lama banget ya filmnya. Ini 2 jam sih ngomong-ngomong sih filmnya sih. Dan di akhir mau penyelesaian konflik jadi cepet banget. Kalau misalnya kita harus korelasikan sebuah karya seni gitu ya, film kalau misalnya dijadikan sebuah lukisan, ini karena gua DKV jurusannya, jadi gua pelajarin banyak lukisan, jenis-jenis lukisan. Nah, kalau misalnya gua harus gambarkan ini sebagai lukisan, ini jenisnya tuh surrealis, Pak. Lu tau surrealis gak? Nggak tahu ya? Hah? Ngerti kan kayak gimana surrealis? Jadi surrealis itu beda sama realis, justru kayak kebalikannya. Kalau mau ngomongin realis itu kan yang bener-bener realistik gitu ya. Kalau ngomongin surrealis itu apa ya, sosok yang sebenarnya realis tapi out of the world. Iya, jadi kayak aneh banget. Biasa orang kayak orang yang bener-bener nggak ngerti seni gitu, yang ya biasa tahu kan, yang bocil-bocil yang apa nih nggak jelas nih, gambarnya aneh-aneh semua. Nah itu biasa ya nggak ngerti mengenai surrealis itu maknanya apa. Nah ini film tuh surrealis banget gitu, banyak metafora di dalamnya. Ya ini si Hayao Miyazaki sebagai seorang seniman sih keren, gue yakin. Tapi kayak terlalu segmented, jadinya banyak orang yang menurut gue kayak bakal bingung nonton ini. Jujur gue sendiri sebagai seorang seniman yang mempunyai imajinasi yang ya gue punya banyak lah imajinasi, jadi gue nggak bisa ngikutin ini sebenarnya film tentang apa. Tapi banyak plot yang gue nggak ngerti gitu loh.
secara gambaran besar gitu ya, kalau kita lihat dari helikopter view gitu dari atas, gue ngerti ini konsep cerita tentang apa, tentang ya sebenarnya utamanya ya mengenai ya sih gimana caranya dia melupakan masa lalu mengenai emaknya yang udah meninggal, gimana dia harus move on sama emak barunya gitu yang dia kurang suka, ya begitu sebenarnya. Tapi kayak banyak plot yang gue nggak ngerti ini ngapain ditambahin, bukan salah, tapi gue nggak ngerti apa maksudnya si Hayao Miyazaki. Gue nggak tahu ya, lu pada mungkin yang bener-bener otaknya sangat-sangat suka sama metafora yang bener-bener bisa setiap film lu detail, ini apa nih korelasinya, mungkin bisa ngerti gitu. Sebenarnya ini film nggak apa-apa kalau mau dibuat gitu, tapi kalau ada gambaran cerita besar yang kita bisa mengerti, contoh kayak misalnya Spirit Away misalnya. Spirit Away banyak metafora, kayak misalnya gue sering bilang kan di rumahnya Yubaba, peralatannya itu semua kayak western, rumah-rumah mewah-mewah Eropa semua gitu ya. 180 derajat beda sama Jepang punya yang minimalis, budayanya beda gitu. Ini mau kritik mengenai budaya kapitalistik dari barat gitu, sama budaya Jepang yang minimalis, yang lebih sederhana. Mungkin kalau misalnya kita cuman yang mau nonton buat for fun nggak bakal dapet kan masalah visual seperti itu. Tapi at least kita bisa ngerti, oh si karakter utamanya si cewek ini pertama tersesat ya kan, abis itu dia bapak emaknya jadi babi, terus dia mau nyelamatin bapak emaknya, itu kan kayak jelas gitu loh. Sampai terakhir dia juga kerja keras buat si Yubaba gitu, sampai dia akhirnya milih, oh mak aku yang ini, dapat lagi sama itu kan kayak ya gue bisa ngerti, meskipun banyak yang ditaro yang Easter egg-nya gitu yang bisa bikin kita mind blowing sebenarnya. Tapi tetap utama itu ada. Nah ini utamanya nggak jelas sebenarnya. Tiba-tiba kok gini. Oh, bener-bener out of this world. Hah? Nah, kalau nggak beda. Kalau Napoleon itu pure kesalahan Ridley Scott menurut gua. Pure gimana caranya Ridley Scott itu bener-bener kacau banget nempatin plot. Kalau ini Hayao Miyazaki nggak ada salah-salahnya menurut gua, mas kayak gini. Salahnya dia cuma satu, masalah ya target market pasarnya ini aja. Kalau misalnya emang yang lu kurang bisa mengikuti hal-hal seperti itu, ya dia udah nggak bisa nonton film kayak gini gitu. Gue sih, serius ya, lu pada bocil-bocil MCU nggak usah nonton film ini, nggak bisa gitu. Tapi ya kalau mau emang lu penggemar Ghibli banget, suka banget sama Spirit Away, suka banget sama film-film kayak Castle in the Sky, ya balik lagi nih kalau mau ngomongin Spirit Away, Ponyo, Castle in the Sky, Howl's Moving Castle tuh punya garis benang merah cerita simpelnya. Ini gue nggak ngerti sama sekali. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kita harus ngomongin mengenai plot cerita, memang agak menurut gue terlalu segmented. Si Hayao Miyazaki selfish banget menurut gue sebagai seorang seniman. Jujur ya. Maksudnya kayak dia jenius, tapi menurut gue agak selfish kali ini. Sebagai ini yang dia bilang karya terakhirnya. Ya, karya terakhir. Karena dia bilang autobiografi. Dia pengen menempatkan semua film ini mengenai kehidupan dia dimetaforakan ya. Menurut gue selfish aja. Kayak kita nggak dibuat bisa lebih mengerti dibandingkan film-film dia yang lain yang bisa lebih nyaman untuk dimengerti. Terus permasalahan berikutnya, ini judulnya The Boy and the Heron ya. Heronnya kagak ada gunanya, jujur. Mohon maaf sih, orang yang makhluk bangau itu kayak nggak include ke plotnya lebih dalam gitu. Pendalaman karakternya kurang banget gitu. Kayak kenapa harus ada di judul The Boy and the Heron? Heronnya kayak gak ada gunanya, jujur. Ya, itu sih permasalahan gue. Kalau kalian punya beda pendapat ya kalian tulis komentar. Ini gue serius, ini gue kritik kayak gini gue yakin pasti dibully gue sama penggemar. Gue yakin soalnya fans Ghibli banyak ya di luar sana. Jangan salah, gue fans Ghibli loh. Gue tuh suka Howl's Moving Castle. Ayo lagi lah, itu film bagus banget. Spirit Away itu dari dulu. Bahkan yang film kemarin kan 2001 ya kan. Lu gue compare sama, nah lu cek video ini nih, yang movie of the year ya. Itu bahkan ada Spider-Man, bahkan sama Spider-Man gue masih pilih Spirit Away gitu. Jadi ya jangan kira gue nggak suka Ghibli gitu. Tapi ya film ini menurut gue terlalu berlebihan gitu ya sebagai seorang seniman. Nah tapi mungkin kita masukin visual sedikit, kita puji-puji sedikit nih si Hayao Miyazaki. Memang secara plot menurut gue terlalu overcomplicated, terlalu ribet dan terlalu segmented ya. Mungkin beberapa orang memang balik lagi nih, orang-orang yang memang suka banget hal kayak gini bakal suka banget gitu. Tapi kalau buat gue buat general kayak agak sulit ya gitu ya. Nah tapi kalau mau ngomongin buat general yang bisa bikin suka sama film ini adalah visual. No matter what. Ready? Ya kalau ngomongin Ghibli Studio, selalu ngomongin visual. Style selalu sama aja ya. Kita lihat dari style artnya. Itu ya dari gambar orang-orangnya sama kayak Ponyo gitu ya. Nah tapi animasinya yang menurut gue peningkatan banget nih. Karena ini 2023 ya. Terakhir kan Ghibli Studio 2013. Jadi lo harus lihat komparasi animasinya bakal berkembang seberapa jauh gitu Ghibli Studio di sini. Gila, lu lihat kayak pasti ini si Mahitonya mana itu kayak animasinya keren banget gitu. Ya, dibanding sama Ghibli Studio yang lebih simpel. Dulu kan benar-benar aduh kok klasik banget lah ya dulu kalau dulu ya. Terus habis itu
Udah jelas makanan ya bos. Ya kalau ngomongin Ghibli Studio kita nggak bisa lewatin masalah makanan. Itu selalu menjadi daya tarik utama dan selalu orang bisa menonton film Ghibli Studio. Kenapa? Karena makanan dulu. Banyak orang yang tahu scene mengenai si House masak telur sama bacon gitu ya. Dengan, wah itu ngiler banget. Gue yakin orang tahu scene itu dulu baru nonton House Moving Castle biasanya, kebanyakan gitu ya. Kan itu scene terkenal dulu. Atau misalnya scene kayak ketika orang tuanya si itu jadi babi misalnya, itu kan makanannya wah gila, dia halap banget orang tua makannya. Ponyo misalnya pas makan ramen itu kan gila ya, dibuka cep, tada, wah, aduh itu kan lucu gitu. Aduh dikasih ini, dikasih apa namanya bacon, dia suka banget sama bacon kan, itu si orang yang di Ponyo itu ya, si cewek itu ya, manusia ikan itu ya. Itu ya semuanya mengenai makanan yang bisa menggiurkan kita gitu. Visualnya keren dan di sini juga balik lagi ada nih, nanti kalian ada scene roti, kalian lihat rotinya. Cuman roti pakai soe bos, tapi nikmat banget, langsung ngiler gitu cara makannya. Itu emang kelebihannya si Hayao Miyazaki, memang selalu di makanan gitu ya. Dan untuk menambah selera dari segi visual, udah pasti apa? Suara, sound, musik, sound effect, scoring. Itu kelebihan dari Ghibli. Dari cara makanan itu kan kayak seret, itu kan apa ya? Itu namanya sound effect, itu benar-benar pengaruh banget. Nah, kalau kenapa buat gua masih nggak apa-apa ya untuk di fase awal dari awal film sampai pertengahan film. Mungkin orang bosan, tapi kalau buat gua sebenarnya nggak apa-apa. Karena apa? Karena satisfying-nya itu. Jadi meskipun fasenya lambat, tapi kayak derap kaki di kayu gitu ya. Bangau mengepakkan sayap, kepok-kepok-kepok. Ya, atmosfer. Kita bener-bener kayak ASMR, dengerin ASMR yang lu biasa tidur biasa suka nonton ASMR gitu kayak kan banyak, maksudnya banyak begitu. Jadi kayak ya lu bakal suka nih kalau yang suka begituan gitu. Apalagi nah ini mungkin kalau buat gue ya, lu nggak masalah nggak nonton film Disney di bioskop, nonton di Disney Plus gitu ya. Tapi justru untuk film-film Ghibli ini wajib nonton bioskop buat gue. Karena apa? Karena suaranya itu, apalagi kalau di XX1 itu kan IMAX, bro. Dolby Atmos. Bener-bener soundnya tuh wah gila itu pas nyentuh air, puing plok. Terus pas dia lagi minum, aduh itu kayak bener-bener nggak ada suara apa-apa, cuman suara hal yang dilakuinnya itu doang gitu. Aduh suara yang pas mana itu keren banget, gue suka banget. Tahu nggak sih biasa? Cek itu enak gitu mechanicalnya. Ghibli itu selalu dewa tuh. Bukan masalah sound effect doang, masalah musik, masalah scoring. Joe Hisaishi, komposer yang selalu collab sama si Hayao Miyazaki. Berapa kali film Spirit Away, semua film-film dewa sih biasanya ya, Spirit Away, House Moving Castle, itu biasanya si Joe Hisaishi ini nih yang selalu nge-compose gitu. Dan lu lihat kan cara Ghibli itu masukin unsur piano, ting tong tang tang. Itu selalu itu si Joe Hisaishi yang buat gitu. Dan yang meskipun ya di sini kan dia si Joe Hisaishi lagi nih. Ya oke lah, bagus banget, tapi memang nggak bisa nyaingin se-ikonik kayak House Moving Castle yang ting teng tung teng teng tereren teret, tau kan? Ya, lu dengerin aja, itu kan magical banget gitu, kayak langsung terhanyut ke dalam suasana itu, bahkan dipakai buat jadi background musik TikTok gitu kan. Itu si Joe Hisaishi memang dia dewanya lah kalau masalah sama Ghibli Studio, itu udah kombinasi. Ya kalau kalian nggak tahu yang ting ting teng teng tarararang, itu judulnya itu Merry Go Round of Life, itu judulnya ya kalau bisa dicari. Sebenarnya itu aja sih ya kesimpulan gue, ini film yang gak bisa buat semua orang, dan meskipun ini buat semua umur, tapi kayak buat bocil agak susah buat mengerti. Mending lu nonton MCU aja bocil gitu ya. Jujur aja sih, jujur kalau misalnya gue harus pilih antara film ini sama film MCU, gue jujur ya buat terbaiknya MCU gitu, jangan sama MCU deh. Terlalu komparasinya terlalu beda ya sama film animasi lain, misalnya kayak DreamWorks. Gue masih pilih DreamWorks jujur aja kalau film Ghibli yang ini ya, karena menurut gue terlalu metaforik gitu ya. Jadi menurut gue lebih butuh yang lebih relate aja sama kehidupan zaman sekarang sih kalau buat gue gitu ya. Gitu aja dari gue. Untuk final score ya dari film ini bakal gue kasih skor 8/10. Not bad, bagus justru. Ya kayak gimana ya, menurut gue ini kayak plus minusnya terlalu jomplang. Kalau mau ngomongin terbaik, ya ini banyak banget sih maksudnya ini negatif dari film ini menurut gue cuman untuk perspektif orang-orang tertentu gitu loh. Bukan dalam hal teknis, makanya gue nggak bisa taruh ini kayak rendah gitu nilainya, kayak
dari segi teknis gak ada masalah gue sama film ini. Bagus-bagus aja. Tapi memang kalau misalnya kita komparasikan sama film-film Ghibli yang Master Legend lainnya ya emang nggak bisa sih. Makanya menurut gua kalau untung si Hayao gak jadi pensiun, makanya dia mungkin dia ngerasa juga ini kayak agak kurang nih film gua kali ini, kayak buat film lain lagi. Kita tunggu aja film kakek-kakek legend yang satu ini. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau misalnya kalian pengen join grup WhatsApp, join lewat link yang gue taruh di bawah, Ngelantur Corps. Itu kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, dan yang lain-lain. Jangan lupa juga untuk beli baju official merchandise dari Ngelantur nih ya. Ini gue yang desain sendiri, gambar-gambarnya pakai tangan gue sendiri. Kalian cek aja, nih gambar-gambarnya keren banget kan. Semuanya Spider Fisher, Samurai Vader itu semua filosofinya ada di otak gue tuh. Bisa dibaca sendiri secara seni gitu. Gitu aja, kita jumpa di review berikutnya. Bye-bye semuanya.